Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kembali lagi di channel Warsitokraf. Dalam video kali ini, aku mau berbagi pengalaman tentang menjadi seorang bapak untuk pertama kalinya ketika punya anak pertama. Nah, sebelum kita lanjut, aku minta bantuannya sama teman-teman semua untuk mendukung channel ini dengan mengklik tombol subscribe yang ada di bawah sini agar kita bisa saling berbagi dan apa yang kalian tahu, teman-teman kalian juga tahu. Oke, begini teman-teman, aku mau sharing tanggal 25 Agustus 2020 itu adalah momen yang paling berharga menurut harga buatku. Ya, karena di tanggal itu 25 Agustus hari Selasa, istriku melahirkan seorang anak perempuan di jam 1:11. Ya, itu adalah momen yang menegangkan sekaligus menyenangkan. Ya, prosesnya sangat sangat panjang banget, mulai dari awal test pack sampai hamil 9 bulan. Itu prosesnya sangat panjang banget dan banyak juga rintangan-rintangan, ya juga kesenangan yang dilalui. Tapi akhirnya pada hari ini sudah terbayar semua. Ketika si kecil sudah hadir di dunia ini dan sudah menjadi nambah pasukan yang awal mulanya cuma 2 orang, sekarang sudah 3 orang. Mau diberi karunia anak laki-laki atau anak perempuan, menurutku itu sama aja, karena itu merupakan titipan Allah. Jadi kita harus menerima dengan senang hati, dengan gembira, karena tujuan menikah itu adalah itulah yang kita cari, yaitu keturunan. Sebenarnya ini bukan anak yang pertama, karena anak yang pertama kemarin baru umur sekitar mungkin 3 bulan atau 4 bulan. Itu karena belum rezeki jadi keguguran. Ya mau gimana lagi, karena itu musibah yang nggak terduga dan nggak yang kita minta. Mungkin Allah belum mengizinkan untuk dikaruniakan seorang anak. Jadi yang keguguran itu diganti sama Allah hari ini. Beliau adalah putri kecil, putri yang ya selama ini bikin penasaran kayak mana sih bentuknya, karena selama prosesnya aku buat videonya kayak yang di atas ini. Di atas ini USG, mulai dari ya mungkin USG-nya tidak semua aku buat video ya teman-teman, karena ya itulah, cuman ada 2 video tentang USG, kalian bisa cek di sini. Mulai dari perjalanan panjang itu banyak hal-hal yang dilalui. Ya, dan pengalaman di anak pertama yang keguguran itu adalah pelajaran yang sangat berharga banget. Dari situ aku banyak belajar bahwa kalau orang yang sudah hamil itu nggak boleh melakukan perjalanan jauh atau dibawa ke jalan yang bergelombang.
karena itu bisa mengganggu janin yang ada di dalam kandungan. Jadi untuk teman-teman semua, terutama yang pengantin baru atau yang mau punya anak yang pertama, usahakan mulai umur 1 sampai 4 atau 5 bulan itu jangan dibawa perjalanan jauh. Ya kalau misalkan mendesak nggak masalah, cuman harus hati-hati ya teman-teman, karena itu sangat rawan terhadap goncangan, dan janin itu bisa tergoncang dia kalau dibawa perjalanan jauh terus jalannya kayak gini-gini. Itu teman-teman. Jadi mulai sekarang untuk teman-teman semua, berhati-hatilah ketika punya istri yang lagi hamil, mulai dari awal sampai 9 bulan. Jagalah baik-baik dan nikmatilah prosesnya. Karena ketika nanti bayi itu sudah lahir, kita harus siap menggantikan posisi istri yang biasanya di dapur, terus nyuci piring, nyuci baju, terus nyapu halaman rumah, nyapu rumah. Ya banyak banget. Jadi harus siap. Jadi mulai sekarang untuk teman-teman semua yang mau menikah ataupun yang sudah menikah, ya belajarlah masak, nyuci, terus nyapu. Ya banyak banget lah yang perlu kita pelajari. Karena sesuatu yang tidak dibiasakan itu susah mau melakukannya. Yakinlah teman-teman, mungkin masak itu hal sepele, tapi kalau kita nggak belajar, ya nggak bisa. Kalau masak air, semua orang bisa, tapi kalau masak yang pakai bumbu, itu kalau nggak pernah melakukan atau nggak pernah belajar, itu susah. Itu anak si Debaynya panggil. Kita lanjut ya teman-teman. Tadi aku lagi ganti popok si kecil. Dia menangis karena pipis. Ya itulah senangnya. Ada si kecil jadi tambah semangat. Aku udah beberapa minggu ini, ya mungkin 2 atau 3 minggu aku udah jarang upload. Bukan jarang upload, aku nggak fokus untuk membuat konten karena yang pertama persiapan untuk persalinan, yang kedua setelah persalinan ya sibuk pagi nyuci piring, nyuci baju, terus nyiapin air hangat untuk mandi istri, air hangat untuk mandi si kecil, terus nyapu halaman. Ya itulah teman-teman, kalau udah ada si kecil yang hadir menemani pernikahan kita, rasanya hidup ini indah banget. Karena ada yang bikin semangat, ada yang kita lihat, dan kita juga belajar gimana sih merawat bayi, cara ganti popok, cara bedong bayi,
Ya inilah saatnya kita belajar. Dulu waktu kita kecil pasti pernah mengalami diganti popok, dibedong, nangis di tengah malam. Ya itu wajar, namanya juga bayi. Itu teman-teman. Jadi untuk teman-teman semua, cepatlah menikah. Nanti dalam video selanjutnya aku mau buat video tentang perjalanan pernikahanku yang singkat tanpa bertele-tele dan membuahkan hasil. Oke teman-teman, mungkin sharingnya cukup sekian aja. Kita lanjut ke video selanjutnya tentang pernikahanku, tentang perjalanan pernikahanku sampai hadirnya si kecil. Oke teman-teman, gitu aja. Karena si kecil minta dijagain, ya hitung-hitung begadang sambil berkarya. Oke, selamat pagi. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa tulis pengalaman kalian di bawah tentang punya si kecil di awal pernikahan, setelah menikah. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pancen, oke.